Cerita novel pengantin proksi jutawan, ojo lali disubrek saudara, matur nuwun. Bab 3211 Kristel mendongak, wajah tampan Jeter diperbesar di hadapannya. Kenapa dia ada di sini? Sekarang lengannya yang kuat melingkari pinggang lembutnya. Dan aliran kekuatan pria yang stabil disetrika ke tubuhnya melalui kain tipis. Jenis skin to skin kasus ini membuatnya cepat berdiri, ingin menjauh darinya. Namun tragisnya, ada air di bawah kakinya yang cukup licin. Dia bangun terlalu cepat, dan kakinya tergelincir lagi di detik berikutnya. Apa, seru Kristel lagi? Dia ingin bertanya siapa lagi selain dia yang terpeleset dan bergulat 2 kali dalam sehari. Sangat beruntung bahwa dia tidak punya teman. Pada saat ini, Jeter mengulurkan tangan dan memeluknya dari depan. Tubuhnya yang halus jatuh ke dalam pelukannya, dan dia bertanya dengan suara rendah, "Apakah kamu baik-baik saja?" "Tidak apa-apa," Kristel mengangkat kepalanya, tapi wajah keduanya terlalu dekat, dia menundukkan kepalanya. Dia mengangkat kepalanya, bibir merahnya menyapu pipi tampannya secara tidak sengaja. Dia bahkan memukulnya, Kristel menegang. Tubuh Jeter yang panjang dan tampan juga membeku. Keduanya saling memandang, mata Jeter dalam dan panas, dan Kristel penuh ketakutan. Dia dengan cepat bereaksi, dan dia mengulurkan 2 tangan kecil ke dadanya. "Maaf, aku tidak bermaksud." Jeter tidak melepaskannya, tubuh lembutnya berada di pelukannya. Dia bisa mencium aroma di tubuhnya, baunya sangat enak, persis sama seperti sebelumnya. Dia menurunkan matanya dan menatapnya, tersenyum, dan berkata, "Bukankah itu disengaja?" Semburat merah muncul di wajah mungil Kristel yang cantik dan menyebar ke belakang telinganya yang seputih salju. Dia sangat tidak nyaman, mengetahui bahwa dia sengaja menggodanya. "Tolong lepaskan aku, jangan lupa identitasmu, kamu adalah pria yang sudah menikah," Kristel mengingatkan. Jeter mengejarnya dengan dominan, dan dia mengangkat bibirnya yang tipis, "Kristel." Dia memanggil namanya dengan rendah. Mengapa? Kristel masih mendorongnya, tetapi tubuhnya seperti baja, dan dia tidak bisa mendorongnya apapun yang terjadi. "Kristel, bagaimana jika aku bercerai?" "Apa?" Kata-kata perceraian terngiang di telinga Kristel. Dia gemetar dan menatapnya dengan kaget. "Kamu ingin menceraikan Melissa? Tapi bukankah dia tanggung jawabmu?" Dia tahu terlalu baik, pria ini memiliki rasa misi yang berat, dan dia tidak bisa melepaskan beban Melissa. Jeter tahu bahwa dia memahaminya, dan dia memahami pernikahan ini lebih baik daripada orang lain. Dia tidak banyak bicara, hanya merendahkan suaranya dan bergumam, "Kristel, aku sangat menginginkanmu." Apa yang dia katakan? Pada saat ini, Lisa berlari, "Mumi." Kristel terkejut, dia segera mendorong Jeter menjauh. Jeter mundur beberapa langkah lengah. "Lisa, untuk apa kamu memanggil ibu? Apakah kamu ingin ibu bermain denganmu?" "Di mana Aelius? Ayo pergi, Bu, akan membawamu menemui Aelius." Kristel meraih tangan kecil Lisa dan bertanya pada Walt. Pada saat ini, Lisa melihat Jeter, dia langsung tersenyum manis, dan berkata dengan suara seperti susu, "Pria yang kuat, halo." Jeter sangat ingin memeluk putrinya, tetapi dia menolak dan tidak bergerak. "Halo Lisa." Kristel membawa Lisa pergi, ibu dan anak itu berjalan pergi. Lisa mengangkat wajahnya dan tersenyum, "Mama, aku melihatmu dan lelaki kuat itu baru saja saling berpelukan." Kristel menghirup udara, dia ingin menggali lubang di tanah. Tidak seperti Jolie, dia sangat pendiam. "Lisa, kamu salah membacanya." "Aku tidak salah membacanya." Mommy masih tersipu. Lisa menunjuk ke wajah kecil Kristel yang memerah. Bab 3212 Kristel, "Mumi, cewek itu suka jatuh cinta, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Kamu bisa jatuh cinta dengan santai, dan aku sangat menyukai pria yang kuat." Kristel kaget. Apakah Lisa menyukai Jeter? Bahkan, dia sudah menyadarinya. Lisa sedikit malu saat pertama kali melihat Jeter di lift. Setiap kali dia melihat Jeter di masa depan,
dia akan tersenyum manis. Dia sangat menyukai Jeter. Lisa, kamu telah melihat banyak pria kuat. Siapa yang paling kamu sukai dari ini? Christelle sengaja menyuruh Dave untuk membiarkan Lisa memilih. Lisa berpikir sejenak, saya juga sangat menyukai Dave, tetapi dibandingkan dengan pria yang kuat, saya lebih suka pria yang kuat. Aku ingin dia menjadi ayahku. Lisa memilih Jeter tanpa ragu-ragu. Baik, baik. Christelle tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Liam dan Jolie keluar, dan Jolie sudah mengganti baju renang hitam dengan yang lebih konservatif. Namun, wajah Jolie penuh dengan cahaya kemerahan, dan dia masih memandangi wajahnya yang menarik. Wanita yang dipelihara oleh cinta benar-benar berbeda. Kakak, apakah kamu berganti pakaian renang? Kenapa kamu memakai jubah di luar? Jolie bertanya dengan heran. Christelle mengganti pakaian renangnya, tetapi dia membungkus dirinya dengan jubah. Jolie, aku akan melakukan ini sekarang. Oh, saudari, lihatlah gadis kecil di sini yang masih mengenakan jubah. Cepat dan ambil jubahnya. Sekarang, tunjukkan sosok baikmu. Jolie dan Christelle mendapat masalah. Jeter berdiri di belakang dan tidak pergi. Dia terus menatap Christelle. Ketika dia menghilang di depan matanya, dia tidak bermaksud pergi. Pada saat ini, Melissa dan wanita itu datang, dan Melissa segera berlari dan meraih lengannya yang kuat. Suamiku, kamu di sini, kamu sangat baik, aku tahu kamu akan datang untuk menemaniku. Jeter melirik Melissa dengan ringan, lalu mengulurkan tangannya dan mendorongnya menjauh. Ada yang ingin kukatakan padamu. Melihat ekspresinya yang dingin dan serius, jantung Melissa berdetak kencang tanpa alasan. Dia pikir dia tahu apa yang akan dia katakan. Melissa secara naluriah tidak ingin mendengarnya. Suamiku, pergilah ganti bajumu dulu, lalu pulanglah jika ada yang harus kamu lakukan. Melissa tidak ingin kehilangan muka di depan wanita itu, jadi dia mengganti topik pembicaraan. Jeter mengerucutkan bibirnya yang tipis, lalu berbalik dan masuk untuk berganti pakaian. Jeter datang ke sini dengan beberapa orang kepercayaannya. Beberapa orang berganti pakaian dan memasuki kolam air panas bersama. Jeter tidak pergi ke Melissa, tetapi bersandar di batu dan menyipitkan mata untuk tidur siang. Pada saat ini, suara gembira Donald datang. Bos, lihat, itu saudara ipar. Kakak ipar ini bukan Melissa, tetapi Christelle. Semua orang kepercayaan ini sangat menyukai Christelle. Jeter membuka matanya dan melihat Christelle datang ke kolam. Jolie di kolam melambai padanya, kakak, cepat masuk. Christelle pergi ke kolam air panas. Pada saat ini, Jolie mengulurkan tangannya dan menarik jubah dari tubuh Christelle secara langsung. Dengan plop, Christelle memasuki kolam dan memercik sepanjang jalan. Helaian rambut di samping pipinya basah, kulitnya yang putih dan berminyak dilapisi oleh baju renang bermotif bunga. Sosoknya yang cantik menjulang di kolam, tak tertandingi, sesuatu yang bisa membuat orang terpikat. Christelle dengan malu-malu memeluk dirinya sendiri dengan dua lengan ramping. Kakak, jangan malu. Jolie menepuk-nepuk air. Christelle tersenyum dan mengambil percikan itu kembali. Mata Jeter jatuh pada tubuh Christelle, dan dia sepertinya tidak bisa berbalik, dan dia menatap dengan cermat. Bab 3213, wow, kakak iparku tidak hanya cantik tetapi juga memiliki sosok yang baik. Beberapa orang kepercayaan memandang Christelle, dan mata mereka lurus. Pada saat ini, mereka merasakan tatapan tajam jatuh di wajah mereka, dan ketika mereka menoleh, mereka melihat Jeter menatap mereka dengan dingin, matanya kesemutan. Bos, kami tidak melihat apa-apa. Beberapa bawahan dengan cepat mengubah posisi mereka sambil menutupi mata mereka. Jeter sedang bersandar di batu besar sendirian. Pada saat ini, Melissa datang. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk Jeter, dan meletakkan tubuhnya yang indah di tubuhnya. Suami, Melissa mengirim wanita itu pergi dan menciptakan kesempatan untuk berduaan dengan Jeter. Sekarang peluangnya sangat bagus, dua orang rukun, dan mudah untuk meningkatkan hubungan.
Tapi Jeter mengulurkan tangannya dan mendorong Melissa menjauh. Melissa, kamu datang tepat waktu, kita bisa membicarakannya. Dia ingin berbicara dengannya lagi. Suamiku, aku bilang aku tidak ingin membicarakan. Melissa, ayo kita cerai. Jeter langsung memotongnya. Apa yang dia katakan? Meskipun Melissa sudah siap secara mental, ketika Jeter mengatakan pernyataan kejam ini, dia masih terkejut. Dia akan menceraikannya. Jeter, kamu ingin menceraikanku? Kenapa kau begitu cepat menceraikanku? Apakah kamu membenci masa laluku? Tidakkah kamu berpikir tentang bagaimana aku akan berakhir seperti itu jika bukan untuk menyelamatkanmu? Jeter tidak menunjukkan ekspresi. Dia menatap Melissa dan berkata, meskipun kita sudah bercerai, aku akan tetap menjaminmu kehidupan yang baik selama sisa hidupmu. Ini bisa dianggap menebusmu. Faktanya, perceraian tidak berpengaruh pada Anda. Anda masih bisa menjalani kehidupan mewah ini. Melissa tertegun, ya, perceraian sepertinya tidak berpengaruh padanya. Toh dia tidak menyentuhnya, dia sudah janda. Tetapi semakin Melissa merasa, semakin sedih perasaannya, matanya menjadi merah dan dia berkata, saya tidak setuju, saya tidak akan bercerai. Melissa, aku hanya memberitahumu tentang ini, aku akan membiarkanmu tinggal di rumah itu, aku akan pindah. Setelah berbicara, Jeter berbalik dan pergi. Apakah dia begitu tidak berperasaan dan kejam? Melissa sangat marah sehingga dia mengambil batu yang lembut dan menghancurkannya dengan keras di bagian belakang kepala Jeter. Jeter dipukul dan berdarah, tetapi dia tidak peduli, dia tidak berhenti, dan pergi dengan cepat. Christelle tidak tahu apa yang terjadi di sini. Dia putus dengan Jolie dan pergi ke pemandian air panas sendirian. Pada saat ini, sosok yang dikenalnya datang, itu adalah Jeter. Keduanya bertemu lagi. Christelle meliriknya dan tidak menyapa, dan dia tidak ingin tinggal di tempat yang sama dengannya, jadi dia berbalik dan pergi. Tetapi pada saat ini, sebuah tangan besar terulur dan meraih pergelangan tangannya yang ramping. Christelle, kamu masih bisa berpura-pura. Apa? Christelle berbalik untuk menatapnya. Aku berpura-pura menjadi apa? Berpura-pura kita tidak saling kenal. Christelle, apa kita berdua tidak kenal? Laksamana, pernahkah kamu mendengar kalimat bahwa setiap mantan yang memenuhi syarat tidak boleh menipu mayat? Christelle berkata dan hendak menarik pergelangan tangannya dari telapak tangannya. Tapi Jeter mengulurkan tangannya dan menyeretnya langsung ke pelukannya. Christelle, jadi, aku mantanmu. Dia tidak mengenakan kemeja, dan Christelle menghantam dadanya yang kuat. Itu sangat menyakitkan, sehingga dia merasa seperti pangkal hidungnya akan bengkok. Bab 3214 dia mengulurkan dua tangan untuk mendorongnya, tetapi begitu jari-jarinya yang ramping menyentuh dadanya yang kuat. Dia menyusut ketakutan karena dia tidak mengenakan kemeja. Pada saat ini, suaranya terdengar di telinganya lagi, Christelle, kamu menyentuhku. Dia melihat wajahnya yang tampan dan jahat dan merasa bahwa orang ini benar-benar tidak menarik. Dia segera menarik tangan kecilnya. Tuan, Laksamana, kamu salah paham, aku tidak menyentuhmu. Jeter menyipitkan matanya perlahan, dan menatapnya dengan bibir terkatup. Kamu bilang kamu tidak menyentuh, apakah kamu benar-benar tidak menyentuh sekarang? Jika kamu menyentuhku, kamu ingin lari, Christelle, apakah kamu pikir aku idiot? Dia menatapnya dengan mata lebar. Lalu apa yang kamu inginkan? Mata Jeter bergerak ke bawah. Dengan tidak hati-hati, melirik baju renangnya. Apa? Christelle mengeluarkan tangisan lembut di dalam hatinya dan segera mengubur dirinya di sumber air panas, dengan hanya kepala kecil yang terbuka. Jubah di tubuhnya dirobek oleh hua-hua barusan, dan sekarang tidak ada yang menutupinya, dia membungkus dirinya dengan dua lengan ramping. Laksamana, tidak melihat kejahatan, apakah kamu bahkan tidak mengerti kebenaran ini? Christelle menatapnya dengan marah. Jeter tidak menahan sama sekali, dia memandangnya dengan murah hati, dan tersenyum main-main. Kamu yang memakainya seperti ini, maka jangan salahkan orang lain karena melihatmu, aku tidak melihatnya ketika kamu mengirimnya. Bagi saya bukan orang buta.
Kristel sama sekali tidak ingin berdebat dengannya, dia hanya ingin segera pergi dari sini, jadi dia berbalik dan pergi. Tapi Jeter berdiri di depannya, dia pergi ke kiri, dia pergi ke kiri. Dia pergi ke kanan, dia pergi ke kanan, dia memblokir semua jalannya, memblokirnya dengan erat. Intinya adalah, sekarang dia terkubur di dalam air, dan dia berdiri di depannya, dia hanya bisa melihat otot-otot perut di pinggangnya karena perbedaan tinggi antara keduanya. 1, 2, 3, 4, 7 atau 8 potong, perut 8 bungkus yang kuat. Ada juga garis putri duyung yang indah turun ke bawah. Kristel merasa matanya tidak punya tempat untuk menaruhnya. Dia tidak ingin melihat mereka, daun telinga kecil seputih salju naik ke rona merah yang tidak wajar. Dia menatapnya, "Laksamana, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Katakan saja." Jeter memandangi kepala kecilnya yang terbuka. Dia selalu cantik dan lembut. Dia jarang menunjukkan sikap pemalu, marah dan naif dari seorang gadis seperti ini. Dia cantik tidak peduli apa. "Ini sangat sederhana, bagaimana Anda menyentuh saya sekarang, saya akan menunjukkan kepada Anda, bagaimana menyentuh kembali," kata Jeter. Apa yang dia katakan, murid Kristel menyusut, dia tidak percaya bahwa dia akan mengatakan hal seperti itu, yang tidak tahu malu. "Ten, Laksamana, tolong hormati, atau saya akan menelepon seseorang, dan memanggil istri Anda ke sini dan itu tidak akan terlihat bagus," Kristel mengancam. Jeter jelas tidak takut. "Oke, Anda berteriak, saya melihat seberapa keras Anda berteriak." "Kamu," Kristel mengambil kesempatan untuk menepuknya dengan segenggam air, lalu berbalik dan lari. Sayangnya, itu tidak berhasil. Tangan besar Jeter terulur, meraih lengan rampingnya. Menariknya keluar dari air dan langsung ke pelukannya. "Jeter, lepaskan aku," Kristel segera meronta. Tidak akan membiarkannya pergi. Jeter mengencangkan lengannya yang kuat dan memeluknya erat-erat. Dia mendekatkan bibirnya yang tipis ke telinganya dan berbisik, "Kristel, aku sudah mengajukan gugatan cerai dari Melissa." "Apa, sebenarnya? Kami tidak mendapatkan akta nikah, kami hanya mengadakan perjamuan di awal." "Sebenarnya, saya selalu lajang." Bab 3215 Kristel tidak menyangka dia akan mengatakan ini padanya. Dia sebenarnya ingin menceraikan Melissa. Dan dia dan Melissa bahkan tidak memiliki akta nikah. "Ten, Laksamana, ini urusan pribadimu. Tidak perlu memberitahu saya apakah Anda lajang atau memiliki pernikahan pertama, kedua, atau ketiga. Itu tidak ada hubungannya denganku." Jeter menatapnya. "Kristel, jangan bersama Dev." "Laksamana, kamu terlalu lunak. Putrimu juga putriku. Bisakah kamu melahirkan anak perempuan tanpa aku? Jadi apa yang kamu tarik di depanku sekarang?" Jeter menyipitkan matanya. Siapa yang menarik, dia hanya tidak ingin ada hubungannya dengan dia. Sebenarnya, tidak perlu baginya untuk mengatakan hal-hal ini padanya. "Admiral, kamu sendiri yang mengatakannya 3 tahun lalu bahwa kamu akan menghilang dari duniaku. Dan Anda mengatakan bahwa Anda tidak akan mengganggu hidup saya." Kristel harus mengingatkannya. Jeter mengaitkan bibirnya yang tipis. "Tapi Kristel, apa yang harus aku lakukan sekarang setelah aku menyesalinya? Saya ingin mendapatkan putri saya kembali." Apakah dia ingin kembali ke Lisa? Dia adalah hidupnya." "Jer, apa maksudmu? Apakah Anda ingin memperjuangkan hak asuh dengan saya?" "Aku tidak bisa memberikan Lisa padamu. Jangan pikirkan itu." Jeter menariknya ke dalam pelukannya, lalu menurunkan tubuhnya yang tinggi untuk menatapnya dan mengucapkan kata demi kata. "Kami juga tidak bisa memperjuangkan hak asuh. Kristel, kamu bisa menjadi ibu dari putriku, mari kita bersama." Dia berkata, "Mari kita bersama." Kristel gemetar, tidak dapat mencerna apa yang dia katakan untuk sementara waktu. Pada saat ini, ada gerakan di telinga, dan itu adalah suara wanita itu. "Nyonya, ada apa dengan Anda? Apakah Anda pernah bertengkar dengan Pak Laksamana?" Melissa datang dengan wanita itu. Jeter segera mengulurkan tangannya dan menarik Kristel ke balik batu besar.
Kristel ingin melepaskan diri darinya, tetapi Jeter memeluknya dari belakang dan berbisik memperingatkan. Set, jangan bicara. Kristel merasa dia tidak perlu melakukan ini sama sekali, dan dia dan Jeter tidak melakukan apa-apa. Mengapa mereka begitu licik? Tapi memikirkan karakter Melissa yang ekstrim, dia juga merasa lebih baik melakukan kurang dari satu hal. Kalau begitu biarkan aku pergi, aku tidak akan bicara. Jeter melepaskannya tetapi masih memegang pergelangan tangannya yang ramping, tidak membiarkannya pergi dari sisinya. Melissa dalam suasana hati yang sangat buruk sekarang. Kami tidak bertengkar, suami saya ingin menceraikan saya. Apa? Wanita itu sangat terkejut. Nih, Laksamana, mengapa Laksamana ingin menceraikanmu? Kalian adalah pasangan teladan, hubungannya sangat baik, semua orang iri. Mengapa Laksamana tiba-tiba membuat keputusan untuk bercerai? Hubungannya baik. Melissa berpikir ini adalah ironi yang hebat, dan dia tersenyum pahit. Apa yang kamu lihat? Itu semua ilusi. Dia sangat acuh tak acuh padaku dalam 3 tahun terakhir pernikahan. Dia tidak pernah menyentuhku. Apa? Kristel, yang berada di balik batu, membeku. Dia menatap pria di sampingnya dengan mata terbelalak kaget. Dia dan Melissa telah menikah selama 3 tahun. Apakah dia tidak pernah menyentuhnya? Bagaimana mungkin, Nyonya? Laksamana, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Laksamana belum menyentuhmu, bagaimana mungkin? Wanita itu juga tidak percaya, ini benar-benar mengejutkan. Itu benar, saya ingin bersamanya berkali-kali, tetapi dia tidak menanggapi saya. Kristel memandang Jeter dengan ngeri, hanya untuk melihatnya juga menatapnya. Dia benar-benar terpesona, menabrak matanya yang dalam dan terbakar. Bab 3216. Kristel terkejut. Jeter tidak menyentuh Melissa selama 3 tahun menikah, dan itu karena alasan fisiknya. Dia baru berusia awal 30-an, dan dia berada di masa jayanya. Bagaimana dia bisa? Hei, Kristel menghela nafas dalam-dalam di dalam hatinya. Nyonya Laksamana, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika Laksamana bersikeras menceraikan Anda, apakah Anda akan pergi? Wanita itu bertanya dengan ragu-ragu. Kristel tidak mendengar jawaban Melissa karena mereka berdua sudah pergi. Begitu Melissa pergi, Kristel melepaskan diri dari telapak tangan Jeter dan menjauh darinya. Laksamana, aku akan pergi sekarang. Kristel. Jeter segera menghentikannya. Jangan bilang kau tidak punya apa-apa untuk dikatakan padaku. Apa, kamu baru saja mendengar percakapan antara mereka berdua? Jeter menunjuk. Kristel menggigil sejenak, dan buru-buru berkata, Laksamana, jangan khawatir, saya tidak mendengar sepatah kata pun dari apa yang mereka katakan barusan. Dan saya tidak memasukkannya ke dalam hati, saya tidak akan pernah mengungkapkan privasi Anda kepada siapapun. Jeter mengerutkan kening. Kenapa dia pikir dia punya sesuatu untuk dikatakan, itu aneh. Dia segera menarik kakinya dan menggertaknya. Kristel, apa maksudmu? Apa privasiku? Kristel mundur beberapa langkah, tetapi berpikir bahwa tubuhnya saat ini seharusnya tidak menjadi ancaman baginya, jadi dia berhenti. Dia menatapnya dengan tatapan berani dan simpatik. Laksamana, itu privasi kesehatanmu yang buruk, aku tidak akan pernah membicarakannya. Kesehatan yang buruk, 2 kata ini menghantam telinga Jeter, hampir membuatnya tertawa marah. Kristel, di mana Anda melihat bahwa saya tidak dalam keadaan sehat? Siapapun yang melihatnya di luar seharusnya tidak memuji dia dalam kesehatan yang baik. Apakah dia buta? Kristel tidak ingin mengekspos kekurangan dan bekas lukanya. Tetapi karena dia bersikeras bertanya, dia berkata, bukankah Nyonya Laksamana baru saja memberitahu teman-temannya bahwa kamu tidak dalam keadaan sehat dan tidak ada reaksi ketika kamu bersamanya? Jeter, dia benar-benar mengerti apa yang dikatakan Melissa. Kedua tangan besar yang tergantung di sisinya mengepal, dan dia memanggil namanya dengan wajah cemberut, Kristel. Kenapa kamu memanggil begitu keras? Kristel mengerutkan kening karena tidak senang. Laksamana, saya bisa mengerti kekesalan Anda. Lagi pula, tidak ada orang yang bisa melepaskan hal semacam ini.
tetapi kamu juga tidak bisa kehilangan kesabaran padaku. Selain itu, dengan kemajuan kedokteran, saya pikir Laksamana hanya perlu secara aktif mengunjungi dokter yang baik, bekerja sama dengan perawatan, dan hari pemulihan akan segera tiba. Kristel menghiburnya, lalu berbalik dan pergi. Jeter, yang dengan begitu ceroboh didorong olehnya. Bagus, sangat bagus, wanita ini sangat baik. Jeter menghantamkan tinjunya ke dalam air. Melissa dan wanita itu berjalan keluar. Melissa berkata, meskipun dia menjanjikan saya kemakmuran dan kekayaan selama sisa hidup saya tidak berdamai. Impian saya sejak kecil adalah menikahinya sebagai istri. Demi dia, saya telah memiliki kebahagiaan seumur hidup, dan saya benar-benar tidak berdamai dengan akhir ini. Dia mengepalkan tinjunya. Pada saat ini, wanita itu punya ide dan muncul dengan kata-kata berikut. Nyonya Laksamana, bukankah kamu mengatakan bahwa Laksamana belum bersamamu sampai sekarang? Aku punya cara untuk membuat Laksamana tinggal bersamamu malam ini. Katakan mungkin Laksamana akan berubah pikiran setelah kalian bersama. Mata Melissa berbinar. Sungguh, apakah metode ini bisa diandalkan? Bab 3217 wanita itu berjanji. Nih, Laksamana, jangan khawatir, metode ini benar-benar dapat diandalkan. Melissa memutuskan, dia akan menggunakan metode ini, dan malam ini dia pasti akan mencobanya. Jeter meninggalkan kolam air panas dan masuk ke kamar untuk berganti pakaian. Pada saat ini, dengan klik pintu kamar tiba-tiba terbuka, dan seseorang masuk. Siapa? Mata tajam dan muram Jeter menyapu ke arah pintu. Melissa masuk, dia memandang Jeter, suamiku, ini aku. Jeter mengerutkan kening, sedikit tidak senang. Mengapa kamu memasuki kamarku? Semua orang tahu bahwa kita adalah suami dan istri. Saya adalah nyonya Anda. Saya pergi ke manajer, dan manajer memberi saya kartu sekunder kamar Anda, dan saya menggesek kartu untuk masuk. Jeter mengenakan pakaiannya dan mengangkat bibirnya yang tipis. Melissa, kita sudah bercerai. Dan kami akan menjaga jarak di masa depan. Jangan lakukan hal seperti ini lagi. Setelah berbicara, dia berencana untuk pergi. Melissa melihat sosoknya yang tidak berperasaan, bergegas dengan cepat, dan memeluknya erat-erat dari belakang. Jeter, jangan pergi, bagaimana kamu bisa begitu tidak berperasaan padaku? Langkah Jeter berhenti, kelopak mata yang tampan ditarik, dan dia berbisik. Melissa, aku selalu peduli dengan pengorbanan dan perbuatan baikmu padaku. Awalnya, aku menikahimu dan ingin menebusmu dengan cara ini. Tapi, cara ini salah. Pernikahan bukan alat. Kamu tidak bahagia dan saya tidak bahagia dalam 3 tahun terakhir. Kami berdua sangat tertekan. Melissa dengan cepat memotongnya. Jeter, jangan katakan apa-apa. Kamu mengatakan begitu banyak alasan yang terdengar tinggi. Tapi dalam analisis terakhir, itu karena kamu tidak bisa melupakan Kristel. Apakah kamu ingin menikahinya? Tangan besar Jeter yang tergantung di sisinya mengepal. Iya, saya tidak bisa melupakan Kristel, saya tidak melupakannya sedetik pun dalam 3 tahun terakhir. Melissa, aku hanya merasa kasihan padamu, tapi, aku memberikan hatiku untuk Kristel. Jika dia mau, saya ingin segera menikahinya, tapi saya khawatir dia tidak mau, dia tidak akan mau menikah dengan saya. Bahkan jika aku tidak pernah mengatakannya, tapi, aku jatuh cinta padanya, dan aku sangat mencintainya. Mendengar kata-kata tersebut, Melissa menjadi cemburu, dia mengakuinya, dan akhirnya dia mengakui bahwa dia jatuh cinta pada Kristel. Mengapa Kristel, Jeter adalah miliknya? Melissa menahan napas. Oke, Jeter, aku bisa berjanji untuk menceraikanmu. Dan aku tidak akan mengganggumu lagi di masa depan. Aku tidak akan mengganggumu dengan Kristel atau dengan wanita lain. Tapi, kamu harus menjanjikanku sebuah syarat. Jeter mengulurkan tangannya, mengambil tangan Melissa, dan mendorongnya menjauh. Kondisi apa? Kamu ingin tinggal bersamaku malam ini. Aku ingin kamu tinggal bersamaku sepanjang malam. Jeter mengerutkan bibir tipisnya.
dan segera menolak, tidak mungkin. Kenapa Jeter, untuk 1 malam, tidak bisakah kamu menjanjikan ini padaku? Saya telah mundur ke titik ini, dan hanya butuh 1 malam, kenangan, aku bisa hidup dengan kenangan indah malam ini selama sisa hidupku, Melissa memohon dengan getir. Jeter tidak tergerak, dia tidak lagi memiliki perasaan untuk Melissa, dan dia tidak akan pernah menyentuhnya. Melissa, aku tidak bisa memenuhi syarat ini, aku pergi. Jeter berbalik dan pergi. Jeter, jangan pergi. Melissa membuka tangannya dan berdiri di depan Jeter. Dia tiba-tiba mengaitkan bibirnya dan tersenyum, seolah-olah dia telah berhasil dalam sebuah trik, dan tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu tidak melihat sesuatu yang aneh sekarang, bukan? Bab 3218. Setelah dia mengatakan ini, Jeter dengan cepat mengangkat alisnya. Ada apa? Melissa menatapnya, ekspresinya tenang sekarang, tidak ada yang aneh. Dia tiba-tiba merasa bingung, apa yang terjadi? Wanita itu memberinya sebotol semprotan, yang disemprotkan ke tubuhnya, itu tidak berwarna dan tidak berbau. Tetapi Jeter pasti akan bereaksi ketika dia menciumnya. Dia sengaja memeluknya sekarang, dan dia pasti menciumnya. Namun, dia tidak merespon. Melissa merasakan gelombang di hatinya, dan dia melihat ke atas dan ke bawah ke arah Jeter. Tapi Jeter sangat tenang, dia perlahan menyipitkan matanya dan menatapnya. Apakah kamu menggunakan beberapa cara teduh secara rahasia? Aku tidak adalah cara terbaik. Baiklah, Melissa, kamu sebaiknya tidak menantang garis bawahku. Setelah berbicara, Jeter pergi. Jangan pergi, Melissa mengulurkan tangan dan meraihnya, ingin bertahan untuk terakhir kalinya. Tapi Jeter menarik kembali lengan bajunya tanpa henti. Dia tidak memandangnya dan pergi dari sini dengan cepat. Melissa membeku di tempat sendirian, dia mengepalkan tinjunya dengan marah. Pekerjaan wanita itu benar-benar tidak dapat diandalkan, dan semprotan itu tidak berguna sama sekali. Tadi malam, tidak ada yang terjadi malam ini. Apakah itu termasuk? Dia benar-benar tidak bahagia. Jeter sedang berjalan di koridor. Dia tidak menunjukkannya di depan Melissa barusan, bahkan, dia sudah terpengaruh. Tubuhnya terus memanas, dan gelombang panas menamparnya, hampir menenggelamkannya. Melissa ini sebenarnya menggunakan metode konyol padanya. Dia belum pernah melihat Jeter, tapi dia tidak mengira Jeter akan menggunakannya. Kali ini dia benar-benar kecewa padanya. Bos, pada saat ini, beberapa orang kepercayaan datang, dan mereka dengan cepat melihat keanehan Jeter. Bos, ada apa denganmu? Jeter berbisik, aku sudah dibius, carikan obat penawar untukku. Apa? Beberapa orang kepercayaan segera berkata, Bos, siapa yang melakukannya padamu? Orang ini telah memakan empedu beruang dan hati macan tutul, dan kita akan pergi dan menangkap mereka sekarang. Kembali ke jalan dari jembatan, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Jeter menyipitkan matanya dan berkata, omong kosong apa, aku memintamu untuk menemukan penawarnya. Ini perintah bos, kamu bisa bertahan. Beberapa orang kepercayaan pergi mencari penawarnya. Jeter berhenti, dia menyandarkan punggungnya ke dinding dan menarik napas. Ketika sosok kecil yang diukir dengan warna pink dan batu giok muncul. Ini adalah Lisa, pria yang kuat. Mengapa kamu di sini? Lisa berkata dengan suara serak. Melihat putrinya, hati Jeter melunak. Lisa, kamu sendirian, di mana ibumu? Ibuku ada di kamar. Pria kuat, apakah kamu mencari ibuku? Mencari dia, dia mungkin tidak ingin melihatnya. Pada saat ini, Lisa mengulurkan tangan kecilnya dan meraih lengan bajunya. Pria yang kuat, aku akan membawamu untuk menemukan ibuku. Baik, Lisa membawa Jeter ke sebuah ruangan, tapi Kristel tidak ada di kamar. Ibuku mungkin bersama bibiku, kamu duduk di sini sebentar, aku akan menelepon ibuku kembali. Setelah mengatakan itu, Lisa melompat keluar dan berlari keluar. Dia pergi, Jeter sedang menunggu di kamar, tetapi tubuhnya semakin panas, dan dia merasa perlu mandi air dingin. Dia berjalan ke kamar mandi dan mulai mandi air dingin.
Pada saat ini, dengan satu klik, pintu kamar tiba-tiba terbuka, dan Kristel kembali. Dia tidak tahu bahwa Lisa sedang mencarinya, dan ketika dia mendengar suara menabrak di kamar mandi, Kristel segera berkata, "Lisa, kamu sudah mandi, bisakah Anda mencuci sendiri? Ibu akan masuk dan membantumu mencuci." Bab 3219. Kristel mengira Lisa sedang mandi di dalam. Takut dia akan menabrak sesuatu, jadi dia segera mendorong pintu dan masuk. "Lisa, kenapa kamu tidak meminta Mommy untuk mandi hari ini?" Kristel melepas mantel luarnya dan menggantungnya di dinding. Baru saja dia pergi ke darat dan mengganti baju renangnya dengan Jolie. Sekarang itu adalah rok suspender hitam. Lisa tidak berbicara, tetapi suara kecipak air terus terdengar. Cermin di kamar mandi pemandian air panas Taren tidak transparan, semuanya buram, dan bagian luar tidak dapat melihat bagian dalam. Jadi Kristel tidak tahu siapa yang ada di dalam. Dia berdiri di depan cermin dan mengikat rambutnya yang panjang dan lembut dengan jepit rambut, lalu berjalan masuk dengan mengenakan rok suspender dengan kaki giok putih telanjang. "Lisa, ibu ada di sini." Kristel mengulurkan tangan dan mengeluarkan cermin buram. Detik berikutnya tubuh rampingnya membeku. Itu sama sekali bukan Lisa. Yang terlihat dari matanya adalah tubuh yang tinggi dan tampan. Pria itu memalingkan wajahnya yang tampan. Pupil mata Kristel yang jernih menyusut dan membesar dengan cepat, mengungkapkan tampilan yang luar biasa. Ternyata, Jeter. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan muncul di sini. Ini kamarnya. Kenapa kamu di sini?" Jeter menatapnya dengan tercengang. "Lisa membawaku masuk." "Apa?" Jeter mengangkat bibir tipisnya, memperlihatkan senyum sinis. "Kristel, hari ini dianggap memberimu keuntungan. Sampai kapan kau akan mengawasiku?" Setelah dia mengingatkannya, Kristel memperhatikannya. Dia sedang mandi, dan dia datang ke kamar mandinya untuk mandi. "Penipu, orang cabul, siapa yang peduli padamu?" Kristel memarahi beberapa kata dengan warna merah, lalu berbalik dan pergi. Tapi Jeter mengulurkan tangan, meraih pergelangan tangannya yang ramping, dan menyeretnya masuk. Segera, air dingin mengalir dari atas kepala Kristel dan membasahi rambutnya. Dia berteriak ketakutan, "Ah!" Pada saat ini, Jeter menutupi mulutnya dengan tangannya. Jeritan itu diblokir. "Kristel, apa yang kamu teriakkan?" Dia terbiasa dengan suhu air dingin dan menatapnya. Hanya untuk melihatnya menyipitkan matanya dengan senyum main-main dan sinis. "Meskipun saya tidak keberatan Anda berteriak di sini, tetapi jika putri kami mendengarnya, bagaimana Anda akan menjelaskannya kepadanya?" Kristel segera mendorong tangannya. "Jeter, lepaskan aku ingin keluar." Jeter menyelipkan tangannya ke bawah, meraih pinggang ramping lembutnya, dan menariknya ke dalam pelukannya. "Kristel, kamu memprovokasi saya dulu. Mengapa kamu begitu tidak bertanggung jawab sehingga kamu ingin lari setelah kamu memprovokasi?" Kristel gemetar. Bagaimana aku memprovokasimu? Aku mandi air dingin di sini sendirian. Kenapa kamu membobol? Barusan kamu bilang ingin mandi denganku." Kristel terkesiap. Kapan dia bilang dia ingin mandi dengannya? Dia pikir dia milik Lisa, dia ingin mandi dengan Lisa. "Jeter, ini kecelakaan, lepaskan aku cepat, Lisa akan kembali. Jika dia melihat kita bersama, bagaimana aku harus menjelaskannya?" Kristel berjuang keras, mencoba membuka dirinya dari cengkeraman yang kuat. Tapi Jeter tidak melepaskannya. Dia mengaitkan bibirnya dan berkata, "Kristel, ini penjelasan yang bagus. Kamu bisa memberitahu Lisa bahwa aku adalah ayahnya." Bab 3220. Kristel mengerutkan kening. "Jeter, apa yang ingin kamu lakukan?" "Kamu tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya telah berpisah dari Melissa, dan saya tidak ada hubungannya dengan dia lagi. Aku menginginkan putriku, dan aku juga menginginkanmu. Kristel, menikahlah denganku." Sepertinya dia mengatakan yang sebenarnya. Kristel tidak berharap dia berubah begitu cepat, dan dia tidak pernah berpikir untuk mengambil Lisa dan menikahinya, dan dia tidak pernah memikirkannya. "Jeter, aku tidak akan menikahimu."
dia menolak. Jeter mengerutkan kening, "Kenapa kamu sangat menyukai Dev? Tidak peduli siapa yang aku suka, aku tetap tidak menyukaimu." Dia bilang dia tidak menyukainya. Wajah tampan Jeter menjadi dingin, dan dia menatapnya dengan tajam. Kenapa dia melihatnya seperti itu? Apakah dia harus menyukainya? Suasana di antara keduanya sedikit mencekam. Sekarang Christelle basah kuyup, dan terjebak di sini agak ambigu. Dia mulai berjuang lagi, "Biarkan aku pergi." Jeter mendorongnya menjauh. Dia menariknya ke dalam pelukannya, lalu menundukkan kepalanya dan menutupi pinggulnya yang merah. Dia tidak ingin mendengarkannya. "Baik." Mata Christelle tiba-tiba melebar, dan dia menatapnya dengan ngeri. Bagaimana dia bisa memukulnya? Dia meremas tinjunya dan memukulnya dengan keras, mencoba mendorongnya menjauh. "Lepaskan, cepat dan lepaskan aku." Sementara dia berbicara, Jeter mengambil kesempatan untuk menyerang kota dan tenggelam ke dalam tanah dan memberikan ses yang dalam. Semua sensasi di tubuh pulih. Jeter juga pria normal. Dia belum menyentuh daging selama 3 tahun. Selain itu, sifat obat di tubuhnya terbalik. Sesnya jatuh di wajahnya, sampai ke lehernya yang seputih salju. Christelle merasa cuping telinganya mulai rusak. "Christelle, kamu milikku," suara itu serak. Jari-jari putih ramping Christelle menyentuh tubuhnya. Dia sangat panas, dia gemetar dan berkata, "Tunggu sebentar, kamu, apa yang salah denganmu?" Jeter meraih tangan kecilnya, matanya yang sipit merah. Dia berkata dengan suara serak, "Melissa memberiku obat, aku sudah minum obat." "Apa, Melissa benar-benar memberinya obat?" Christelle hanya memiliki satu pikiran sekarang, dan itu adalah melarikan diri. Kali ini memang, Melissa melakukan kesalahan, tidak peduli seberapa buruk kesehatannya. Dia seharusnya tidak membiusmu, jadi ayo pergi dulu. Biarkan aku pergi, aku akan keluar dan mencari penawar untukmu. Jeter menatapnya mendorong dan menyeret, dan dorongan untuk lari, dia berkata dengan dingin. "Christelle, kamu tidak bisa berpikir aku bodoh. Aku akan membiarkanmu pergi. Apakah Anda akan kembali setelah Anda pergi?" "Iya, aku pasti akan kembali." Untuk menunjukkan kesetiaannya, Christelle menatapnya dengan mata yang murni dan tulus. Jeter menggulung jakunnya ke atas dan ke bawah. "Aku tidak perlu kamu keluar untuk mencari penawarnya, karena penawarnya sudah dikirimkan." "Di mana penawarnya? Aku akan membawanya kepadamu." Christelle mencari-cari obat. Pada saat ini, Jeter mengulurkan tangannya yang kuat dan memeluknya. Dia terlihat sangat bodoh sehingga dia benar-benar terlihat seperti kelinci kecil yang tidak tahu bahayanya. Dia sangat imut dan polos sehingga dia tidak ada bandingannya. "Kamu membawa penawar ini, dan penawar ini adalah dirimu sendiri, Christelle." Dia tersenyum kata demi kata. Christelle menghirup segumpal udara dingin. Pada saat ini, Jeter memeluknya dan berbalik, mendorongnya ke dinding. Jari-jarinya yang ramping mencubit dagunya yang kecil, dan sekali lagi dia mencium bibir merahnya yang didambakan. Christelle dibuat terengah-engah oleh sesnya. "Jeter, jangan, apakah Anda ingin memperlakukan saya seperti yang Anda lakukan sebelumnya?"